Jenis-jenis interaksi tersebut ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Berikut akan dibahas berbagai pola interaksi antar organisme dalam ekosistem. Antara lain, netralisme, predasi, kompetisi, antibiosis, dan simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama adalah netralisme. Netralisme adalah hubungan yang tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, dan tidak juga saling menguntungkan, meskipun hidup di habitat yang sama. Contohnya, interaksi antara kucing dan kupu-kupu yang berada di sebuah taman yang sama. Contoh lain, interaksi antara kambing dan kodok di ekosistem padang rumput. Kambing memakan rumput pada siang hari, sedangkan kodok memakan serangga pada malam hari. Selanjutnya, yang kedua, predasi. Predasi adalah pola interaksi yang terjadi antara pemangsa dengan mangsa. Jadi, adanya peristiwa predator memangsa atau memakan hewan lainnya. Predator pada umumnya berukuran lebih besar daripada spesies yang dimangsanya. Hubungan predator dengan hewan yang dimangsa merupakan hubungan yang sangat kuat, karena tanpa mangsa predator tidak akan dapat bertahan hidup. Contohnya, pada ekosistem persawahan, tikus akan dimangsa atau dimakan oleh ular. Contoh lain, pada ekosistem savana, zebra, kijang, dan rusa akan dimangsa atau dimakan oleh harimau, singa, dan hewan predator lainnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Bapak pada hari Selasa tanggal 15 Februari tahun 2021, tentunya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Baik, berkenaan materi kita hari ini yaitu tentang pola interaksi. Ya, pola interaksi itu yang pertama ada netralisasi. Netralisasi ini namanya berasal dari kata netral, berarti dia hubungan atau interaksi yang tidak saling mempengaruhi. Contohnya kambing dan kodok. Nah, kambing di padang rumput itu biasanya pada siang hari dia memakan rumput, sedangkan pada malam hari kodok itu mengambil atau memakan serangga. Kemudian yang kedua itu adalah kompetisi. Kompetisi ini namanya kompetisi berarti dia bersaing yang untuk mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Contohnya itu antara belalang dan ulat. Yang ketiga itu ada yang namanya predasi atau predator. Ini hubungan atau interaksi antara pemangsa dan mangsa. Contohnya itu adalah tikus dan ulat. Yang keempat itu ada yang namanya parasitisme. Parasitisme itu adalah berasal dari kata parasit, berarti dia hubungan antara dua organisme yang berbeda. Yang satu diuntungkan, kemudian yang lain dirugikan. Contohnya itu adalah tanaman dengan ulat. Ya, ulat memakan tanaman, ya, tanaman mendapatkan kerugian. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mutualisme. Ya. Mutualisme ini adalah hubungan atau interaksi saling menguntungkan. Itu contohnya antara lebah madu dan bunga. Nah, lebah madu ini mendapatkan madu dari bunga, dan bunga ini dibantu oleh lebah madu untuk membantu menyerbukan pembuahan. Ya. Selanjutnya yaitu adalah komensalisme. Nah, komensalisme itu adalah hubungan atau interaksi, ya, antara organisme yang satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya ikan remora dan ikan hiu. Dan selanjutnya itu amensalisme. Amensalisme itu adalah hubungan atau interaksi antara organisme di mana salah satu
di mana salah satu organisme itu menghambat pertumbuhan. Contohnya itu pada jenis fungi itu menghasilkan zat antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan sebelum saya tulis. Saya punya 2 tugas kalian di rumah. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan pengertian dari predasi, netralisasi, kemudian komensalisme, dan parasitisme. Ya. Kemudian selanjutnya itu berikan contoh dari pola interaksi netralisasi, predasi, parasitisme, komensalisme, amensalisme, kemudian parasitisme, kemudian kompetisi. Ya. Mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Apabila salah kata, mohon maaf. Kalau saya mohon ampun. Saya Eri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Selasa depan.